by step untuk ngedownload. Kita buka browser dulu. Nah, kemudian kita ketik di browser. Ingat ya, MySword, bukan Aceword, bukan MySword Bible, bukan, tapi MySword for Android. Nah, itu bisa ketik, itu kan di bawah udah ada tuh MySword for Android download misalnya gitu kan. Itu juga bisa. Kenapa? Ini harus lewat browser. Ini nggak ada, sebenarnya nggak ada di di Play Store. Jadi sebenarnya tidak ada di Play Store, tapi dia memang basicnya adalah Android. Oke, kita langsung aja. Silakan Bu. Oke, ketik. Ini saya udah ketik, saya klik ya. Ini. Ya, baik. Dan ini langsung ada ini free Android Bible. Saya pilih yang download. Ya, klik Bu. Dan tampillah layar ini. Kemudian scroll ke bawah. Ya, ini pilih yang latest Bu, yang 21 Juli. Yang paling terakhir. Ya, betul. Betul. Nih, jadi teman-teman lihat ya, yang di bawah ini 1 Juni ya, yang di atas 21 Juli 22. Jadi yang paling atas yang paling terbaru. Jadi saya harus klik yang paling terbaru. Dan apa katanya di sini? Apa lanjutannya Pak Guru? Langsung download langsung Bu. Download, oke. Ya. Terus open. Oke, kemudian langsung di open, ya betul, langsung di open. Ya, betul. Open. Oke. Just one. Ya, silahkan. Install. Nah. Tuh, ini kok ada yang bilang nggak ada live, dicek di channel manapun ya Bu? Waduh. Nggak ada apa? Kok nggak ada yang live ya Bu? Katanya si siapa? Juniardo. Saya rekam, maaf saya rekam. Enggak, sebentar saya periksa. Mestinya udah saya klik live loh. Enggak ada Bu, makanya aku cek. Enggak ada Bu, saya udah cek Bu. Ada itu hanya di channelnya Pak Ferdinand sama channelnya hanya di channel Pak Ferdinand. Ada di Pak Ferdinand ada. Ada. Jadi ada ya teman-teman. Jadi nanti di acaranya Pak Ferdinand ada videonya. Bagaimana? Oke, coba betul, ya. Ada nggak? Sudah. Di Pak Ferdinand ada ini Bu, ada. Oke, berarti saya harus kembali lagi ke tempat saya tadi ya. Ya, maaf silakan ya, Bu. Jadi karena saya sudah download, berarti ini dia. Open. Ya, betul. Nah, sekarang kita akan setting itu oke saja. Oke. Kemudian halo. Ya. Oke. Ya. Apa langkah selanjutnya setelah close saja Bu. Close. Oke. Sekarang kita buka yang bawah Bu, yang ada kayak gerigi itu Bu, pengaturan. Oke. Ya. Nah, pengaturan kita pilih download modul. Mana di sini? Ya, ini download modul ya. Ya Bu. Ini, oke. Nah, tampilan berikutnya begini. Oke, ini yang pertama checklistnya. Kalau kadang ada yang munculnya checklistnya sudah lengkap ya. Nah, itu dihapus semua aja. Kita ganti. Kita buka dari Bible dulu. Oke, ini Bible ya. Ya, yang pojok kiri atas Bu. Ya, pojok kiri atas. Nah, kita pilih. Saya perlu Inggris dan Indonesia saya. Oh iya, baik Bu. Oke, yang Inggris mana saja yang perlu kita download, silakan Bu. Tolong teman-teman kita diikuti dengan seksama ya, supaya nanti dapatnya komplit. Nah, itu Ibu scroll ke bawah saja, scroll ke bawah. Sampai kemana Kak ini? Terus Bu. Wih, banyak sekali ya. Ya, sebentar Bu, sebentar. Ke atas sedikit Bu, ke atas sedikit. Nah, nanti pilih yang KJV with strong number. Oke, ini dia. Ya, with strong number ya teman-teman. Ingat, bukan yang without strong number. Oke, sekarang oke.
Oke, cepat Oke. aja saya. Udah. Oke, kemudian kembali ke Bible lagi. Kembali ke Bible lagi. Sekarang Ibu pilih yang interlinear. Interlinear. Oke. Nah, itu yang dipilih ya Bu, ABP itu, Apostolic Bible Polyglot. Centang. Oke. Nah, terus ini paling bawah lagi, paling bawah. Yang Nah, mana? itu ada OGNT. OGNT sama OHB, Bu. Itu dicentang-centang. Oke, udah. Oke, sekarang oke, Bu. Ya. Oke, kita perlu yang bahasa Indonesia. Sekarang lagi Bible, kita cari yang bahasa Indonesia. Oke, Bible. Cari yang bahasa Indonesia. Indonesia. Terlalu ke bawah, Bu. Agak naik lagi. Ya. Agak naik, Bu. Naik. Ya, naik lagi. Loh, ini. Naik, loh, naik, ini. naik. Enggak, Bu. Naik, naik, naik. Oke, ini Ya, Indonesia. tuh. Indonesia bahasa. Ya. Oke. Kemudian Oke, Indonesia bahasa. Nanti Ibu pilih yang ITB saja. ITB saja. Oke. Oke. Oke, sekarang oke. Oke. Oke, sekarang kita install modul Commentary. Komentari ini sebelahnya Bible ya. Komentari. Ya, Oke. betul. Ini. Nah, Ibu pilih yang English. Oke. Nah, Ibu pilihnya itu ya, satunya Adam Clark. Clark Adam itu yang hijau itu. Oke. Ya, kemudian turun ke bawah. Pilih yang Jill. John Jill. Naik ke atas dikit, Bu. Naik ke atas dikit. Pilih ya, itu. Jill. John Jill. Ya, oke. Kemudian Ibu pilih yang ke bawah lagi. Yang TSK Treasury yang enhance. Yang enhance. Oke. Ya. Sekarang Ibu oke. Ini komentari ini adalah tafsir. Jadi teman-teman punya gambaran nanti. Oh, tafsirnya seperti apa? Minimal seperti itu. Kemudian Baik. sekarang buka dictionary. Dictionary. Baik. Oke, itu ada beberapa. Sekarang Ibu centang AHLB, Ancient Hebrew Lexicon of the Bible. AHLB Ancient Hebrew. Ya. Yang ini tak? Ya, betul. Itu adalah ya, kemudian ke bawah lagi BDB garis miring Tower, BDB Hebrew yang hijau itu, Bu. Yang hijau ini. Oke. Ya, oke. Kemudian lagi ke bawah. Ke bawah lagi. Ya, Hope, ada SC Gesenius Hebrew. Itu tuh udah atas sendiri tadi, Bu. Ya, di atas Atasnya tulisan itu kan, hijau. ya, di atas tulisan hijau itu ada SC Ges. Itu. Ya. Nah, kemudian sama bawahnya SC Ges, LE Hebrew. Oke. Oke, coba scroll lagi ke bawah, Bu. Masih ada yang kurang nggak? Oke, nggak ada. Sekarang oke saja. Oh, sebentar. Jangan dulu. Ibu pilih, sorry, diulangi lagi di dictionary. Ibu scroll di centangnya, centang ulang ya. Centang ulang ya, karena tadi Ya, belum centang ulang. Jadi, Yang pertama BDB Tire yang hijau itu. Oke, dan Oke, kemudian Gesenius, LE Hebrew yang hijau itu, Bu. yang ini. Oke. Ya, terus sama satunya lagi KGV, yang strong, bukan strong light, tapi bawahnya yang hijau itu. Strong. Ini. Ya, sekarang oke. 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 Oke, teman-teman. Ini adalah dictionary ya, jadi nanti arti per kata nanti akan didapatkan dari sini. Sekarang language, ya. ya, bahasa Indonesia. Ya, betul. Oke, sudah. Oke, ya. Sekarang kita pilih grafik. Grafik dulu. Oke, grafik Ya, yang grafik. ini. English, Ya.
Ya, nanti pilih yang Ramsey, David Ramsey, Cintang. Di Ya, itu. Oke, Sekarang ya. di oke, Bu. Ya, oke. Mhm. Oke, ini dulu langsung start downloading. Oh, just start downloading. Ya. Ya, ini butuh waktu lumayan lama ya. Cepat kalau saya di Amerika. Oh, siap, Bu. Sinyalnya Oke. bagus. Tuh, kan cepat ya. Yang penting-penting aja ini. Ya, ini Download semua. yang saya ini yang penting semua. Ya. Atau oke. Bentar, Bang. Jadi teman-teman nanti diulangin lagi step by step ya, supaya bisa mendapatkan lebih jelas. Jadi bro apa namanya Pak Jack jelasin lagi selagi di download ini manfaatnya untuk apa? Oke, baik. Jadi teman-teman nanti bisa ngebedain sampai nanti bisa membedah sampai ke akar kata, bahkan ke bahasa Ibrani kuno, ke aksara Proto-Sinaiticus. Nah, gunanya apa ya? Kita sampai ngelihat pengertian orang pada waktu itu apa. Karena kalau kita ngomongin hermeneutik ya, tafsir ya, itu kita juga harus menyeluruh. Istilahnya itu harus sampai ke pemahaman yang paling rinci. Itu kalau dalam filsafat namanya ramifikasi. Nah, ramifikasi itu kita bedah lagi sampai ketemu sesuatu yang tidak bisa dibedah. Nah, jadi kita metodologinya logis, basic banget kan. Ini kalau mau diguncangin sama orang sulit karena kita udah tahu kita ngebawa datanya itu sampai basic. Karena kalau kita debat kita ya lihat aja lawan debat yang nggak share screen itu ya pertanyaan karena dia nggak bawa data gitu, dia cuma bawa pokok gitu kan. Itu kok berhenti ya Bu ya? Kayaknya berhenti ya atau enggak ya, atau cuma ngelek aja ini. Kalau berhenti itu bagaimana ya? Enggak, mungkin koneksinya lagi berhenti Bu, tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja. Oh iya, mestinya udah cepat ya. Coba saya pakai wifi. Kota Anda nol. Jangan begitu Pak Billy, Rasul Billy. Enggak, maksudnya kuota saya, Bu. Ini ada masalah ini. Kayaknya penyimpanan Ibu kurang besar sih ini. Kalau kulihat besar. Makan banyak RAM ini. Kemarin saya bikin cepat sekali semua, terus cepat sekali kelarnya. Apakah aplikasi ini nggak memenuhi syarat ya? Enggak. Mungkin banyak sampah Ibu bersihin lama. Atau gini aja Bu, saya lanjutkan dari ini saya. Artinya kan ini kan nanti sudah ke download ya teman-teman. Ya. Itu yang perlu model-modelnya, itu modul-modulnya aja itu yang tadi harus diinstal. Okay. Ya. Dan sekarang? Ya. Karena kalau ini sudah selesai ini udah untuk downloadnya. Nanti langsung saya lanjut how to read-nya. Okay. Dari tempat saya. Okay. Biar saya share screen. Jadi sekarang saya matiin screen-nya ya. Iya, siap. Oke teman-teman, jadi nanti akan tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah softwarenya ya. Nah terus how to bagaimana? Udah kelihatan kan ini? Belum. Okay. Ya. Sekarang udah kelihatan.
Oke, sekarang udah kelihatan. Baik. Bagaimana caranya? Nanti kita, misalnya gini, ini kan Yeremia 9 ayat 24 ya. Nah, oke ya. Nah, kita akan bedah. Tetapi siapa yang mau bermegah? Baiklah bermegah. Ada dua kata ini. Dia paham dan kenal. Oke, kita pengen tahu sebenarnya artinya apa sih? Oke, sekarang kita akan klik di sebelah kiri sini, paling kiri ya, itu ada Bible, ada komentar atau tafsir ya bahasa artinya ya. Kemudian ada dictionary, kamus, kata per kata nanti artinya apa, itu kita klik dictionary. Kemudian notes, catatan, jurnal, book dan lain sebagainya, itu nanti kalian bisa coba sendiri. Nah, ini kan ITB itu maksudnya Indonesia Terjemahan Baru. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Ada ABP, Apostolic Bible Polyglot, ITB, KJV, King James, OGNT, ini Yunani ya. Kemudian ini turunannya cuma satu versi ya. Kemudian OHB, Open Hebrew Bible, ini turunannya juga. Nah, ini juga bisa di-compare. Nah, karena ini adalah perjanjian lama, maka kita menggunakan OHB. Klik ya, kita klik OHB nih, klik. Nah, nanti ketemu parsingnya. Ki, Im, Bezot, Yitahel, dan lain sebagainya ya. Berhasil bermegah, hendaklah dia bermegah karena aku, ya kan? Nah, kata seperti ini. Bahwa dia apa? That he understand, ya kan? Kata mengerti dan dia knows me. Kalau orang mau bermegah dia harus understand dan knows me. Nah, kita apa mau lihat nih? Warna hijau ini. Warna biru. Oke, saya terangkan dulu ya. Ini adalah bahasa Ibrani-nya. Ini adalah dictionary-nya. Ini adalah Nausorof-nya ya. Nausorof lah. Nah, ini juga bisa diklik nanti. Kalian bisa. Nah, kemudian ini arti dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, sekarang kita akan klik yang warna biru ini supaya keluar artinya. Klik ya. Apa sih itu? Mengerti, he understand. Nah, ternyata itu bahasa aslinya apa? Sakal. Nah, sakal ini apa sih artinya? To be prudent, be circumspect, wisely understand, to be prudent, to be circumspect. Oh, berarti ini artinya sakal ini artinya bijak. Kemudian ini ada kamus-kamus lain. Ternyata ada kamus lain ini. Nah, kita bisa coba AHLB. AHLB itu Ancient Hebrew Lexicon. Menurut AHLB apa tuh? Oh, sakal tuh understand, the ability to consider a situation with comprehension in order to be successful or prosperous. Ini kan pengertiannya kan dalam nih. Kemampuan untuk memahami situasi dengan secara komprehensif sehingga bisa sukses dan berlimpah. Itu arti dari sakal. Nah, ini dia menggunakan bahasa Ibrani Proto-Sinaitik ya. Ini ya. Jadi ada ini? Pasak apa ya? Ini kemudian ini tangan dan kemudian ini tongkat. Itu bahasa Ibrani kuno. Oke. Kemudian kita juga bisa pengertian dalam dalam Elelek Hebrew. Elelek Hebrew itu maksudnya Hebrew Septuaginta. Jadi ini bisa dari Ibrani langsung kita bisa buka ke Yunani-nya. Ya, Yunani-nya ini ada namanya sunesis. Oh, sakal itu barang siapa ini dia harus mengerti aku. Wah, sunesis artinya sunesis. Kita klik sunesis itu apa? Oke, klik ya. A running together, a flowing together with knowledge, understanding. The understanding in the mind so far forth as it's understand. Nah, bahkan ini kita bisa lari lagi ke akarnya. Akarnya apa nih? Oh, dari bahasa Yunani sunemi, to set or bring together, ya kan? Artinya apa? Barang siapa ini dia mengerti dan mengenal aku kan? Berarti apa? Kita dibawa ke frekuensinya Tuhan, to set or bring together, maksudnya pikiran kita itu ditarik, kita memahami dari sisinya Tuhan. Balik ke ini ya, bentar ya. Mana tadi Alkitabnya?
Nah ini, siapa bermegah? Bermegah karena yang memahami. Nah kata memahami ternyata to set or join together berarti pikiran kita tuh ditarik dari kacamatanya Tuhan. Kita bisa paham Tuhan, kita bisa set pikiran berdekatan dengan pikirannya Tuhan. Artinya kita satu frekuensi dulu sama Tuhan. Nah kemudian kita mau melihat ke mengenal aku. Apa sih mengenal aku? Nah ternyata kata mengenal itu dari bahasa ininya apa? Yada. Nah yada, kita klik ya. Yada. Nah, yada itu artinya apa? To know, ya. Tahu itu seperti apa? Nah kita juga buka lagi nih, coba kita buka lagi. Bagaimana perbandingannya dengan Ibrani, dengan Yunani? Nah, yada ini artinya Yoda dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian saya back dulu ya. Ini bisa dibedah lagi sampai ke dalam ya. Yada. Nah ini pengertian apa sinonim dalam bahasa Yunani. Ini ada sunetos, sunemis, soso, angelo, gnoriso, stelo, apokrino, didasko, empasio, simano, ex angelo, gnosto, ilo, bahkan ada yang namanya ginosko. Nah, coba kita lihat cek ginosko itu apa. Nah, ginosko itu to learn, to know, come to know, get knowledge or perceive, to become known, to understand. Nah ini juga ada Jewish idiom ya. Jewish idiom ini ya. Nah ini maksudnya apa? Jadi apa ya? Tidak ada yang tersembunyi karena suami istri itu kan nggak ada yang tersembunyi ya. Jadi bagaimana kita kenal Tuhan itu dari sini ya? Kita punya pemahaman apa? Satu, kita mengenal Tuhan berarti kita lihat dari perspektifnya. Sampai tidak ada yang tersembunyi, sampai semuanya terbuka gitu, sampai tidak ada ruang kosong, ruang hitam, blind spot. Nah jadi kita tahu kalau siapa mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Apa yang Tuhan mau? Yaitu dia paham. Berarti apa? Kita tuh masuk ke frekuensinya Tuhan. Tuhan maunya apa sih? Gitu. Yang tsunami tadi ya, walaupun ini Ibrani ya, tapi kita masuk pengertiannya lebih dalam lagi. Bahkan apa? Sampai kayak suami istri udah nggak ada tabir lagi. Suami istri udah kenalnya kenal, taunya tahu, tanpa ada tabir, tanpa ada blind spot di situ. Jadi ini yang Tuhan mau. Oh dia kenal Tuhan dengan cara dia paham perspektifnya Tuhan dan dia benar-benar tahu bahwa Tuhan mau seperti ini, bukan yang lain. Oke. Nah ini salah satu contoh. Kemudian dalam software ini kita lihat ke bawah ya, ini ada, karena tadi udah diinstal ya. Nah nanti akan ada ini apa ini? Oh ini map nih, kita klik ya, kita coba klik. Kan di kata-katanya ya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Aman, orang Moab, semua orang berpotong ini dan lain sebagainya. Nah ini kita klik, ternyata setiap kata-kata nama peta. Nah ini teman-teman bisa lihat nggak nih? Jadi teman-teman bisa punya bayangan kan? Oh tempatnya di mana sih? Misalnya Mesir di sini, kemudian kita naik. Oh Edom di sini, kemudian Moab di sini, Bani Ammon di sini, nah Israelnya di sini, kemudian Yehudanya di sini. Nah itu lebih mudah kita. Misalnya nanti Antioquia, ada kata Antioquia ya, itu Anda bisa ketik juga. Misalnya ini searching ya, Antioquia. Nah ini kita klik dari searching ini Antioquia. Nah oke ya, kita klik peta. Nah mana sih Antioquia? Oh ternyata Antioquia tuh di sini. Nah, jadi kenapa kita harus sampai seperti ini ya? Kita paham sampai peta-petanya segala macam. Tujuannya apa? Supaya kita tahu
background. Jadi kita nggak asal tafsir gitu. Kadang kita perhatikan ya, misalnya sebelah itu, ketika ngetafsir itu parah, main cocok logi, main cocok gato gitu. Oke ya. Nah itu salah satunya. Kemudian peta sudah ya. Kemudian, nah kadang ada oke, kita buka ke Yohanes 1 ya. Oke, atau salah satu contoh apa ya? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, kita mau lihat secara paralel. Ini pakai compare ya, pakai compare nih. Nah, ini langsung kelihatan nih. Kita bisa compare-nya enak. Dari Apostolic Bible Polyglot ini seperti ini, dari bahasa Indonesia seperti ini, dari KJV seperti ini, OGNT ini dalam bahasa Yunani yang lebih lengkap, udah ada parsingnya ya, sudah ada parsingnya. Nah ini yang bawah sama, ini turunan dari OGNT. Nah kita coba nih, kita klik logos. Logos itu apa sih? Nah kita klik. Nah oh ini logos. Logos itu apa sih artinya logos itu? Nah ternyata apa? Dia logos itu satu kata-kata. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Apa? Yang lagi. Satu. Yang kedua apa? It's just respect to the mind. Jadi logos itu pikiran. Kenapa? Kalau kata-kata tadi itu adalah sesuatu yang diucap, ya kan, of speech. Sementara kalau pikiran itu adalah kata-kata di dalam hati, ya pikiran tadi. Ya. Jadi kita bisa terangkan, sebenarnya kita bisa terangkan Trinitas dari sini ya. Bagaimana sang logos itu dia berdiam di dalam diri Allah. Maksudnya pikiran Allah ini kan dia senantiasa lahir, makanya Bapak-bapak konsili mengatakan apa? Logos itu tidak diciptakan, tapi dia dilahirkan. Dilahirkan itu bukan dalam pengertian Bapak menikah dengan Maria, enggak sama sekali. Karena Bapak-bapak kan enggak melahirkan. Tetapi dalam konteks apa? Begitu Allah ada, dia senantiasa melahirkan pikirannya, maka disebut sang putra. Logos itu disebut sang putra. Begitu Allah ada, dia selalu dan senantiasa melahirkan firman-Nya, dan tidak pernah ada Tuhan tanpa pikiran, ya kan? Tidak pernah ada Tuhan tanpa logosnya. Nah, kita bisa pemahamannya lebih mudah dari sini. Kemudian contoh lagi. Misalnya teman-teman menemukan ayat yang sulit. Misalnya seperti ini. Saya kasih contoh. Ini lumayan sulit. Katanya sih tidak terpecahkan, katanya. Gosipnya seperti itu. Oleh para pendeta Kristen, katanya. Kurang tahu ya. Oke. Keluaran 34 ayat 27. Oke, ini agak advance ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel, ya kan? Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum, dan dia menuliskan pada roh itu segala perkataan perjanjian yang ini semua. Ingat, teman-teman ingat, ketika bait-bait firman Tuhan ini dicatat, itu tidak ada tanda koma, huruf besar tidak ada, tidak ada huruf besar, bahkan tidak ada perikop. Nah, kan kita kan ada perikop ya. Nah, oke, saya langsung aja. Di sini dikatakan apa? Berfirmanlah Tuhan pada Musa, tuliskanlah segala firman ini. Oke ya. Tuhan minta Musa nuliskan. Tapi di sini Tuhan bilang apa? Buatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis. Gimana nih? Tuhan akan menulis, ya kan? Sementara di sini disuruh apa? Musa menulis. Yang benar yang mana? Halo. Yang benar yang mana? Ayat 28. Dan ia menuliskan pada lo itu. Musa ada di sana. Yang benar yang menulis siapa? Tuhan atau Musa? Oke, kita cek di sini dulu.
Ulangan 10 ayat 1 sampai 4. Sorry. Bilangan 10. Nah, di sini dikatakan seperti ini. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, buatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkan kedua loh itu ke dalam tabut itu. Maka aku akan buat sebuah tabut dan sebagainya, dan loh itu, dan pada loh itu ya Tuhan ya menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula ke-10 firman. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan yang menuliskan, ya kan? Tapi bagaimana mensinkronisasi dengan ayat yang sebelumnya? Nah, kita lihat di tafsir. Ya. Ini kita buka di Bible Commentary. Kita pilih di Commentary. Kita buka di John Z. Nah, oke, aku terangkan dulu. TSK ini apa? TSK ini adalah ayat-ayat yang dia ayat-ayat yang masih paralel. Nah, kita bisa buka di sini. Kemudian berfirman Tuhan kepada Musa. Jadi yang berhubungan dengan kekayaan dia. Teman-teman bisa coba sendiri. Oke, kita pilih tafsir. Kita coba tanya Jill. Ya. Oke. Oh sorry, kita buka di ayat yang ke-28. Kita buka ini Commentary Jill yang ke-28. Bisa kok 27. 20. Oke, kamu lanjutkan ya. 20. Sebentar. Nah, di sini apa? And he wrote on the tables the words of the covenant, the 10 commandments. Not Moses, but these were tables of stone. Ini udah keterangan ya, which he could not write or engrave upon without proper instrument, which is does not fit yet within the mouth. But it was apa yang dimaksudkan dia, maka dia menulis tadi adalah it was God that wrote. Sesuai dengan Exodus 34 ayat 1, Tuhan berkata, ya dia akan menuliskan. Sesuai dengan Ulangan 10 ayat 2. Jadi kita lihat di sini. Nah, perhatikan kata ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan kau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan dan tidak minum air. Dan ia, ingat, tidak ada tanda koma. Tidak ada tanda koma. Nah, kata ia di sini, ini maksudnya apa? Bukan Musa, tetapi Tuhan. Ia menuliskan sesuai dengan tafsir tadi ya. Karena ini inline dengan Ulangan 10 tadi, bilangan 10. Nah, kemudian yang disuruh Musa tuliskan segala firman ini itu apa? Tuliskanlah segala firman itu. Nah, ini kita lihat konteksnya. Konteksnya apa? Konteksnya ini adalah dia berbicara mengenai apa? Dari ayat 11. Sebentar. Dari ayat sorry. Dia berbicara merujuk ayat 11 sampai 26. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian ya kan. Tapi engkau berkala pada, lihatlah aku akan. Nah, yang di ayat 27 ini dicatat oleh Musa. Yang dicatat itu adalah yang ayat 27 sampai ayat 26. Tetapi ketika masuk ke 10 firman, yang catat adalah siapa? Tuhan sendiri. Makanya di dalam tafsir Jill tadi kelihatan he di sini atau ia di sini itu bicara mengenai Tuhan. Oke. Kemudian kita juga misalnya apa? Bicara masalah kadang bingung nggak
ada kayak pertanyaan Mamon itu tadi ya teman-teman. Jadi apa? Gimana tafsir itu membantu untuk kita dapat pengertian sederhana, minimal kita dapat pengertiannya dulu. Misalnya ada bendahara tidak jujur. Nah, kemudian ini kadang ini mengenai ikatlah persahabatan dengan membongkarkan Mamon yang tidak jujur, supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemarin. Nah, tafsiran itu akan membantu. Ini terserah, mestinya teman-teman lah yang mengambil keputusan ya, tetapi ini akan memberikan gambaran. Nah, kita lihat Jill, dia ngomong apa sih? And I say to you, these are the words of Christ, letter make yourself friend of the Mammon by Mammon at design riches wealth. Artinya apa? Banyak pertanyaan-pertanyaan sulit itu teman-teman bisa cari jawabannya di sini. Gitu. Ini artinya apa gitu kan? Itu mudah teman-teman. Paling tidak walaupun tidak mendapatkan jawaban, itu teman-teman bisa dapat minimal apa ya? Insight. Oh, gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa hubungkan itu dengan ayat-ayat yang lain. Seperti itu. Atau mungkin ada pertanyaan ya? Kalau kurang jelas atau kecepatan, Pak, kenapa harus ada jil? Kenapa harus pakai jil tadi? Ada yang lain kan, kenapa harus pakai jil? Ya, memang kalau saya sendiri ngelihat itu yang lain tuh juga bagus-bagus ya, Pak. Ya. Tetapi John Jill itu dia rata-rata jauh lebih komplit, Tetapi kalau saya pribadi, tafsiran itu malah sebenarnya lebih suka yang ini, TSK ini. Contohnya misalnya gini, kamu sesat, puasa. Nah, misalnya gini, kan ada ajaran yang mengatakan bahwa di surga nanti ada wik-wik, ya kan? Kita klik dulu. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, ya. Berarti siapapun yang mengajarkan bahwa ada wik-wik di surga, dia menabrak ajaran Yesus. Yesus sudah mengatakan kamu sesat. Nah, terus seberapa jauh ajaran Yesus ini? Seberapa jauh? Kita lihat di komentari di TSK ya. Nih, kita klik di sini. Ini adalah ayat paralel. Nah, teman-teman bisa melihat jawab Yesus kepada mereka dari Markus, langsung kelihatan. Saya lebih suka ini, kenapa? Karena dia langsung nunjukin ayat-ayat tanpa perlu kita nyari gitu. Jawab Yesus pada mereka, kamu sesat, justru kamu tidak mengerti tafsir dan kuasa Allah. Wah, ini dikonfirmasi oleh Markus. Nah, kemudian apa? Jawab Yesus pada mereka, orang dunia ini kawin dan dikawinkan, bla bla. Nah, kemudian berarti dikonfirmasi Lukas. Berarti tidak dapat diragukan lagi bahwa mereka yang mengatakan bahwa ada wik-wik itu sesat. Karena sudah dikonfirmasi oleh lebih dari satu, Matius, Markus, Lukas. Teman-teman bisa cari langsung ayatnya, cepat gitu. Tujuannya itu. Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin? Pak Yordan. Mana Pak Yordan ini? Nah, lanjut. Yordan. Iya, Pak Yordan tanya tadi apa? Saya lanjutkan ya. Itu ya lanjut aja. Iya. Oke, baik. Ini ya, misalnya kalau mau lihat peta ya, apa yang kau lihat tuliskan dua sebagainya, kirimkan pada jemaat ini. Coba kita lihat. Nah, petanya di mana nih? Nah, ini kan enak kan, teman-teman? Oh, ternyata dari Israel. Oh, ke sini toh. 7 jemaat tuh ada di sini. Oh, ada Sardis. Nah, ini yang sekarang daerah Turki ya. Turki semua ini. Nih. Itu. Kemudian apa lagi ya? Yang lebih detail lagi. Oh, misalnya gini. Ada yang mau tanya? Silakan. Percayalah.
saya. Oke, mungkin kita coba-coba aja ya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Nah, kita mau lihat nih, apa sih kata percaya di situ. Nah, kita buka dulu Open Hebrew Bible karena ini perjanjian lama, ya kan? Wehim. Nah, dia believe, Abraham believe. Nah, kita klik. Ini artinya apa sih? Oh, ternyata dari kata aman. Iman itu berasal dari kata aman. To support, confirm, be faithful, ya kan? Bahkan dari pengertiannya apa? Pilar, ya. Nah, terus, oke, kita udah tahu nih. Nah, terus apa sih dalam bahasa Ibrani kunonya, gitu kan? Nih. Nah, firm, kind, sure. Ini dari dua huruf yaitu mem sama nun. Apa ini artinya? The picture graph of man is a picture of water or liquid such as blood, and the seed is, ini nun adalah picture of the seed representing continuance. Combine this mean blood continues. His species can continues by passing his blood to the following generation which come from the parent. Also the idea of strength through the blood. Jadi apa ya? Ya ini teman-teman bisa pahami. Terus muncul lagi bahwa ini ketika muncul iman tadi aman ya dari bahasa aslinya aman. Itu bisa kelihatan apa? Ini kan dari kepala kerbau ya. Nah, firm atau pilar something that grab holds or support something else. The passing of strength or skill to the next generation. A large group of the same kind or stronger than one. Ini teman-teman bisa ngelihat dari sini. Bisa juga misalnya saya coba ya yang paling gampang ya, anak. Searching anak. Anak itu kan dalam bahasa Ibraninya kan ben ya. Anak. Mana ya? Nah ini anak laki-laki dan perempuan. Oke, kita lihat lagi di Open Hebrew Bible. Nah, nanti apa sih kata anak? Nah, anak di sini send is it for man. Oke, sebentar lah. Beranakan. Nah, cari. Oke, misalnya anak. Oke, ya. Oke, ini aja deh. Habel ya, Habel. Habel itu artinya apa sih? Oke, kita lihat. Habel itu artinya bread, son of his Adam and Eve. Dia juga bisa berarti apa? Vapor, bread. Ya memang hidupnya seperti apa? Uap ya, cepet banget gitu. Terus gimana dengan Kain? Kain itu apa artinya? Nah, kita lihat Kain ya. Nah, Kain itu artinya apa? Dia kan membunuh saudaranya. Nah, ternyata artinya apa? Oh, artinya tuh Smith. Dia mukul gitu. Nah, dari sini teman-teman bisa searching lebih jauh lagi. Ya, semoga ini videonya apa? Atau mungkin satu contoh ya. Contoh lagi yang kadang tuh ditanyakan oleh para kaum bumi datar. Bumi. Sebenarnya bumi itu bulat atau melingkar. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang bentangkan langit seperti kain, masanya seperti kain langit. Nah, apa sih kita bedah? Bulatan itu apa sih? Ya, di sini muncul hak. Hak. Nah ini adalah bahasa asli dari bulatan bumi tadi. Hak. Nah, pengertiannya apa?
ternyata circle. Waduh, berarti bener dong itu kaum bumi datar itu. Bumi itu bukan bentuk bola, tapi circle, gitu kan? Terus kita selidiki lagi, kita bedah lagi sampai ke dalam. Ini kan circle tuh, berarti bumi itu circle. Nah, kita bedah nih. Nah, ini kan ada kamus-kamus pembanding, ada ALB, Allegro. Nah, SC Gesenius ini dekat ke Aramaiknya. Nah, apa yang dia bilang? SC Gesenius. Dia bilang apa? Apa teman-teman? Nih. Spare. Dapat kan? Oh, ternyata bumi itu spare, globe gitu loh. Oke, atau kemarin ada yang debat di mana? Oke, ini ada contoh dua lagi ya. Misalnya, di mana dikatakan Yesus itu adalah Yod-Heh-Waw-Heh dalam perjanjian baru? Gitu kan. Bahwa Yod-Heh-Waw-Heh dalam perjanjian di mana dalam perjanjian baru mengatakan Yesus adalah Yod-Heh-Waw-Heh. Gitu. Oke. Kita bisa buka di Lukas, tapi itu Lukas 10, Lukas 1 ayat 76 ya. 76. Dan kau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi karena kau akan jalan dari Tuhan, mempersiapkan jalan baginya. Nah, di sini, ini kan kita lihat di TSK-nya ya, di komentari TSK. Ini berasal dari mana sih? Dari Yesaya 40 ayat 35. Ada suara orang berseru, bersiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Nah, Yohanes di dalam Lukas tadi mengklaim, akulah suara yang orang berseru tadi. Dia sedang mempersiapkan jalan untuk siapa? Untuk Yod-Heh-Waw-Heh. Jadi, ya memang Yesus adalah Yod-Heh-Waw-Heh. Karena Yohanes mempersiapkan jalan untuk siapa? Untuk Oke. Kemudian, ada banyak nih. Too much. Aku kagum sih kalau kayak gini. Ada juga misalnya case-case yang paling mudah ya. Tadi termasuk rumit-rumit sih sebenarnya. Mana lagi ya? Bahkan kita bisa searching dalam bahasa Yunania ya. Misalnya ini kan KJV, kita klik apa ya? Misalnya ini Didomi kita bisa select bahasa originalnya ini, kita select, kalau di HP bisa. Kemudian nanti kita searching di bahasa Yunani. Jadi kita masuk di OGNT ya, bisa, atau di OGNT ini ya, di OGNT kita bisa drag ini di drag ya, kata misalnya kayak gini, di drag. Sorry, bukan yang ini. Ya misalnya kayak gini ya. Nah, ini bisa di drag. Oke, ini bisa di drag. Oke, sorry. Ini jadi kata ini bisa diklik, kemudian setelah diklik bisa di searching pakai ini, nanti menggunakan modul bahasa Yunani. Nanti teman-teman bisa ketemu padanan kata. Kayak misalnya contohnya yang kayak kemarin tuh ada kasusnya Mbak Riva menanyakan soal ini. Hosea 11 ayat 1. Hosea 11 mana ya? Hosea 11 ayat 1. Hosea 11 ayat 1. Yang benar yang mana? Kadang kan pertanyaannya gitu. Nah, ketika Israel muda, ku kasih dia, dan dari Mesir ku panggil anak. Oke, kita buka di satu agenda. Kita compare semua ya, biar kita lihat. Nah, ini
menurut ABP nih, kan tadi dibilang dari Mesir kupanggil anakku. Ini sesuai dengan nubuatan tentang Yesus. Nah ini kan mulai disangkal nih, nubuatan tentang Yesus tuh apa sih? Wong di sini tulisannya ini kok bukan dari Mesir kupanggil anakku. Ya tapi di sini apa? His children. Waduh, pusing nih ditanya kayak gini. Mumet. I call back his children. Ini anaknya, bukan anakku. Gitu kan? Gimana caranya nih? Bingung kan? Nah, ini kita klik auton ini, ya kan? Kalau ini kan saya pakai laptop jadi nggak bisa bikin caranya. Kemudian kita search di sini, nanti kan dalam ABP ini akan ketemu. Kita contoh, aku langsung aja ya contoh auton ini di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Pohon itu, misalnya di Kejadian. Oke teman-teman, sampai di sini ya tutorialnya. Mungkin nanti bisa dicoba-coba di Android Nah kalian, ini, saya ingin atau bisa tanya ke teman-teman bahwa Pak Cetah. pohon itu baik. Ini cuma sebagai keterangan penjelasan yang ABP lebih ini dalam. rata-rata dari Septuaginta. Yuk nuwun, Tuhan Yesus memberkati.